Jadi kita tinggal ingatkan juga pengadilan negeri, karena kita pernah menggugat Jokowi, juga pernah gugat DPR, semuanya dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang. Ya. Jadi studi kiranya polisi bertindak, jangan polisi justru mengkelabui kita dan lain sebagainya yang membuat kita ini justru tidak dijaga. Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Dan dengan ijazah S1, ya kita memang cek secara mendalam memang data-data yang ada memang asli, dan prosesnya memang masuk tahun 80, lulus tahun 85, dia mengerjakan studi, mengerjakan skripsi juga, semuanya ada. Ini sebetulnya upaya UGM melalui rektorat untuk mengklarifikasi supaya tidak ada spekulasi berlebihan, karena sekarang lagi menjadi sorotan di publik itu. Jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi, bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah, ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat pada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama begitu. Yang gugat Pak Jokowi, Bambang Tri juga nggak adil. Egy Sujana juga mewakili Bambang Tri. Jadi logika ini membuat saya tertawa ngakak, terguling-guling. Kok bisa dia minta pada Pak Jokowi hadir, sedangkan yang menggugat tidak hadir karena memang sedang ditahan. Ijazah Jokowi digugat, Rektor UGM akan jumpa pers hari ini. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019 sampai 2024. Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan itu. Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM Ova Emilia. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 1985. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan ketika ditanya soal isu gugatan ijazah palsu Jokowi, ayahnya. Gibran menyebut isu ijazah palsu itu selalu muncul. Tak hanya ijazah palsu, menurutnya ada juga ijazah palsu lain yang kerap menyerang Jokowi. Gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke PN Jakarta Pusat itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini, Selasa 11 Oktober. Dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT3/2022/PN Jakarta Pusat. Teman SMA Jokowi mengaku ijazahnya pernah ditawar 10 miliar, diduga terkait isu ijazah palsu Jokowi. Joko Wahyudi, teman seangkatan Presiden Joko Widodo ketika sekolah menengah atas, mengaku pernah menerima SMS aneh yang diduga terkait isu ijazah palsu sang presiden pada awal 2022 tahun ini. Pesan itu berisi tawaran untuk membeli ijazah Wahyudi dengan nilai fantastis 10 miliar rupiah. Ia menduga SMS aneh tersebut ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi yang mengemuka belakangan ini. Saat itu Joko tidak menggubris SMS tersebut, alasannya ia berpikir bahwa isi pesan itu aneh. Ada seseorang ingin membeli ijazah SMA orang lain dengan nilai miliaran rupiah. Teman Jokowi ini mengaku langsung menghapus SMS tersebut. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan adik kelasnya semasa SMA. Apa hubungannya dengan isu ijazah palsu Jokowi? Ketika ijazah SMA Joko Wahyudi ditawar 10 miliar rupiah, isu ijazah palsu Jokowi belum mengemuka. Namun memasuki Oktober 2022, isu ijazah palsu yang menyerang Presiden Jokowi mencuat dan ramai dibicarakan. Saat isu ijazah palsu presiden beredar, mulai tersebar rekaman seorang laki-laki yang diduga Bambang Tri, penggugat ijazah Jokowi di media sosial. Pria yang diduga Bambang itu mengklaim ijazah SMA Jokowi hasil mencuri ijazah seseorang bernama Joko Wahyudi warga Karanganyar yang ijazahnya ditawar 10 miliar tadi. Isu ijazah palsu pun membuat Joko ingat dengan SMS aneh yang menawarkan 10 miliar rupiah untuk ijazahnya. Ia bertanya-tanya apakah pesan itu ada hubungannya dengan isu liar yang beredar belakangan ini. Joko sebagai teman
SMA Jokowi menyebut isu ijazah palsu Jokowi bohong belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bambang Tri diketahui melayangkan gugatan perdata tentang ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober lalu. Ia menggugat bahwa Jokowi telah menggunakan ijazah palsu ketika berkontestasi dalam Pilpres 2019. Belakangan ini, Bambang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Selain Bambang, Sugi Nur yang mengasuh kanal YouTube Gus Nur 13 Official juga ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi serius beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Di media sosial ada banyak orang yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada hanya berupa potongan video, tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk, entah saya yang salah memaknai atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada kode dari Jokowi, bahkan Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan melemparkan ke Jokowi, tanyalah Nasdem kenapa memilih banting setir, karena malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024, sebab Indonesia merupakan negara besar. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 85 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus diperkirakan secara detail. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi meminta agar berburu-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfarlindan, dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Kalau dalam bahasa formal versi saya, jangan buru-buru pilih capres, waktu masih banyak dan panjang, apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja tapi cuma jago tata kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit dari wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik, agama, dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka. Negara ini sungguh besar, dan kalau dikuasai kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang petenteng. Tak terbayang kalau mereka berkuasa, mau jadi apa negeri ini.